Selamat datang di Gereja Tuhan, Gereja Kristen Kemah Daud Palangkaraya. Kami mengucap syukur hari ini kita bisa beribadah kembali di dalam rumah Tuhan, dan walaupun kita terpisah lewat via Zoom, tetapi hati kita tetap bisa bersama-sama untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau meneduhkan hati kita, karena Dialah Tuhan yang memang layak kita sembah, layak kita agungkan, karena Tuhanlah yang membuat kita hari ini diberikan kesehatan, diberikan sukacita, damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Setiap kehausan kami kepadamu, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Yesus, Bapa terkasih kami, Bapa yang penuh dengan kemurahan, Yesus Tuhan, kami muliakan, kami agungkan. Kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak ditinggikan, layak untuk disembah, layak untuk terima hormat dan pujian. Ini jemaat-Mu Tuhan, kami datang kepadamu, kepada Juru Selamat kami, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia. Haleluya. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi kami, masa mau memulihkan kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau ada di setiap jalanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu
memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau ada memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Engkau segalanya. Haleluya. Haleluya. Biar jiwa kami memuji-Mu, biar kami Kau dengar Tuhan kami. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih kita kasih kita dilepaskanlah Tuhan setiap kekhawatiran hidup kami, dilepaskanlah Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dilepaskanlah Tuhan ketakutan kami atas zaman ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Diberikanlah kami Tuhan kekuatan, diberikanlah kami Tuhan rahmat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, roh kami Tuhan diperbaharui dalam nama Tuhan Yesus. Iman kami timbul dalam setiap firman yang ditaburkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami selamat karena kami mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sakarata kami rata sekip, rata kasih. Hadirlah Tuhan, memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami, menghancurkan setiap hati kami yang beku Tuhan, membuat setiap kami bisa mengasihi Tuhan lebih lagi, membuat kami benar totalitas di dalam Tuhan, kami bergerak di dalam Tuhan. Yesus Tuhan,
berkuasa atas setiap tubuh anak-anak Tuhan. Entah kau pergi keluar kau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menghalau setiap intimidasimu dalam nama Tuhan Yesus. Kami membikin setiap tembok-tembok yang engkau mau buat atas setiap gereja-gerejamu. Kami hancurkan. Kami berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami memiliki kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan enyah kau pergi kau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera, shalom itu sungguh melingkupi kami, membuat kami bebas bergerak, mengikuti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah kami hari ini. Pujian dan penyembahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita. Karena kita adalah saudara seiman, saudara dalam kasih Tuhan, saudara yang bisa bertumbuh bersama-sama. Mari kita mau angkat pujian, bertumbuh di dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang kawan, terkadang tangis, sukacita bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Hati seperti ketujuan melangkah bersama, wilayah besar tak menanti di hadapan Tuhan.
Puji nama Tuhan. Baik, diberikan ruang kesaksian jika ada Bapak Ibu dalam satu minggu ini memiliki kesaksian hidup dan memberkati kita sekalian. Disilahkan. Jika belum, mungkin dari saya, puji Tuhan, beberapa pada bulan lalu saya memiliki cerita bahwa karena sekarang lagi masa pandemi COVID-19 dan saya salah satunya yang terpapar. Namun puji nama Tuhannya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia selalu turut bekerja atas hidup kita, sekalipun iman kita mungkin sedikit kecil gitu. Dan setiap hal dalam setiap pemikiran kita membuat kita bisa terpuruk, tetapi Tuhan satu lagi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya sendiri dari satu keluarga di tempat saya, hanya saya sendiri yang terpapar, dan suami dan anak-anak puji Tuhan mereka sehat. Dan masa-masa itu selama rawat inap, kemudian juga isolasi mandiri, ada satu sukacita yang tetap Tuhan berikan kepada saya. Saya dikelilingi orang-orang yang punya hal-hal support yang sangat luar biasa. Mereka mensupport baik melewati firman Tuhan, melewati berbagi kasih, dan juga kami yang sama-sama ada di satu tempat yang sama-sama mengalami hal yang sama, kami saling menguatkan satu dengan yang lain, dan tidak ada satupun yang kami yang saling mencela, dan kami sama-sama menguatkan supaya kami cepat sehat, kami cepat melewati masa-masa ini, karena segala sesuatu ada masanya, dan kami yakin bahwa 14 hari ini kami bisa selesai, dan kami tidak mengalami hal yang membahayakan bagi tubuh kami. Dan puji Tuhannya sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan saya untuk bisa menikmati kasih Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Puji Tuhan. Baik, jika tidak ada, kita mau angkat lagi pujian kita. Boleh bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Yesus kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yes. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa, injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas dibebaskannya. Haleluya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus Allah kita perkasa, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Lawan musuh kita, lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa, injak iblis dengan kuasanya,
Puji nama Tuhan. Kita angkat lagi satu pujian. Karena kita yakin kita adalah tentara Allah. Kita yakin bahwa kita mau bangkit di dalam nama Tuhan. Bangkit tentara Allah, bangkitlah hai umatnya. Tentara Allah, bangkitlah hai umatnya. Bangkit tentara Allah, kita umat pemenang. Kita jangkau mereka, suku demi suku, bagi Dia bersiaplah. Pergi, serukanlah, pergi, beritakanlah, pergi, selamatkanlah. Ladang sudah menguning. Pergi, beritakanlah, pergi, serukanlah, pergi, kobarkanlah Injil kerajaannya lagi. Bangkit tentara Allah, bangkitlah hai umatnya. Bangkit tentara Allah, kita umat pemenang. Kita jangkau mereka, suku demi suku, bagi Dia bersiaplah. Katakan, pergi, serukanlah, pergi, serukanlah, pergi, kabarkanlah Injil kerajaannya. Pergi, beritakanlah, pergi, serukanlah, pergi, selamatkanlah. Ladang sudah menguning. Pergi, puji nama Tuhan. Silahkan duduk. Baik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur. Hanya kasih Tuhan yang membuat kita sampai hari ini bisa bertahan di dalam Tuhan. Hanya karena kasih Tuhan yang membuat kita sampai hari ini tetap ada di jalan Tuhan. Biarlah kasih ini terus melekat di hati kita. Kita memiliki hati yang berbelas kasih. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya kita selamat. Demikian juga kita harus mengasihi sesama kita supaya mereka sama seperti kita diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut.
Amin. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, ajarilah kami ini Haleluya, glory glory bagimu, Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu yang terlebih dahulu mengasihi kami, itu menjadi dasar landasan kami Tuhan, untuk kami bisa membagikan itu kepada orang lain juga. Tuhan Yesus, tutup bungkus Tuhan kami pada hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun Tuhan firman Tuhan yang hilang dari hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Itu ditabur pada tanah yang benar, tanah yang baik Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Itu berbuah berlipat kali ganda Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, siapkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami dengaran dengan Engkau. Dan Bapa, jangan biarkan kami lewat Tuhan, jangan biarkan kami hilang dari pandangan-Mu, dan biarkan kami pergi dari Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah mata kami tertuju kepada Tuhan, kami mencari-cari Tuhan, kami haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan Yesus,
Adi yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau yang menutup bungkus dia dengan darah Yesus, keluarganya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga untuk kebenaran firman-Mu Tuhan sebagai pedang bermata dua Tuhan, dan itu bisa mengubahkan kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ubahkan kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Damaikan kami dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-Mu, menjadi tentara-tentara-Mu yang siap untuk berperang. Kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Persilahkan, Ko Adi. Saya mengikuti sebuah gangster di sekolahan, mengikuti gangster itu dengan melawan sekolahan lain atau istilahnya tawuran, sampai saya waktu itu pernah hampir membunuh murid sekolah lain itu juga. Akibat gangster itu saya memakai kokain, memakai sabu, itu yang saya lakukan. Yang saya alami kenapa saya melakukan itu di dalam kehidupan saya adalah saya kekurangan sebuah kasih di dalam keluarga saya. Yang saya tahu adalah papa mama saya selalu memarahi saya, selalu melakukan saya dengan secara kekerasan. Saya adalah orang yang gak bisa menerima siapa diri saya. Saya sadari bahwa saya adalah korban bullying pada masa SMP, pada masa SMA. Saya butuh pengakuan dari orang. Dan pada akhirnya ketika saya mendapat intimidasi, saya jadi orang yang pendendam. Ketika saya dapat perhatian, saya jadi orang yang baper. Sehingga saya gak ngerti apa yang namanya kasih yang benar-benar tulus. Ya di saat situ saya merokok, mabok, main kartu sama teman, ngobat juga, ngeganja juga, iya. Kalau masalah terdalam itu dalam keluarga, orang tua itu sering berantem dulu sampai ayah sering memukul ibu gitu. Akhirnya saya juga pun nggak tega dan saya berantem gitu. Pernah hampir mencoba untuk bunuh diri karena pada saat itu tiba-tiba papa mama saya memutuskan untuk berpisah. Saya dipisahkan sama adik saya juga. Jadi selama bertahun-tahun saya pisah dari adik kandung saya, dari papa, mama, dan ternyata beberapa bulan kemudian mama saya memilih untuk menikah lagi. Nah, padahal mama saya adalah seorang gembala. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Memiliki kepekaan untuk melihat dan mendengar bahwa banyak anak-anak yang butuh figur seorang bapak. Mungkin terlihat dalam gereja mereka aktif, mungkin terlihat dalam gereja mereka seperti tidak memiliki masalah, tapi ternyata dalam keluarga, dalam masa lalu mereka broken home, mereka punya akar pahit, akan menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang baik ketika bapak-bapak mampu menjadi penolong untuk anak-anak yang kehilangan figur bapak, bahkan merasa bahwa hidupnya tidak berharga lagi. Pesan saya, nggak ada anak muda yang gagal, yang ada hanya anak muda yang nggak dikasihi.
sama-sama kita mengasihi anak-anak muda yang ada di tempat kita masing-masing. Karena ketika anak muda mengerti bahwa kasih Kristus ada dalam hidup kita, Yesus akan pakai hidup mereka dengan luar biasa. Untuk memberikan waktu luang kepada anak-anak yang ada di gereja untuk curhat, cerita tentang kehidupan kepribadiannya, dan untuk meluapkan segala emosi yang ada dalam kehidupannya. Harapan kami untuk generasi di atas kami adalah lebih memperhatikan dan mengasihi anak-anak muda yang berada di hadapan Bapak-bapak sekalian. and keep my eyes above the waves when oceans rise my soul. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang membapai dunia. Amin. Jadi beberapa hari yang lalu saya nonton video ini dan saya bilang, Tuhan, ini yang dibutuhkan gitu, figur Bapa bagi dunia gitu. Jadi saya percaya bahwa kita ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita dimuridkan, sebetulnya kita sudah dibapai. Nah, bagian kita, bisakah kita membapai dunia ini atau tidak gitu ya? Kita sama-sama buka di dalam Maleakhi 3 ayat yang Maleakhi 4 ayat yang ke-5 dan 6. Saya akan bacakan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini nubuatan dari kitab Maleakhi bahwa suatu waktu Tuhan akan mengutus seseorang untuk mengutus Nabi Elia menjelang hari Tuhan itu yang besar itu, dan ia akan membuat hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya gitu. Dan itu digenapi di dalam kitab Lukas ya. Kita buka kitab Lukas 1 ayat yang ke-17 ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi ini kalau nanti dibaca semua ini bicara tentang Nabi Yohanes ya, anaknya Zakaria gitu. Nah ini nubuatan itu digenapi, tapi hari ini dibilang di situ kan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Nah, kita adalah orang-orang yang sudah diberitakan bicara pertobatan dan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang hari ini memiliki kasih Allah karena kita sudah dikasih oleh Allah lebih dahulu. Hari ini waktu kita sudah mengalami kasih Allah, saya percaya bahwa kita mampu untuk mengasihi orang-orang. Video tadi menceritakan itu video dan datanya tentang Kabupaten Bekasi sih memang, tapi itu menggambarkan kondisi dunia ini. Dan itu sampai data tahun 2017 ya. Tren tadi ada grafik tren peningkatan yang luar biasa ya dari tahun ke tahun gitu. Dan saya percaya hari-hari ini semakin tinggi lagi gitu kondisi tadi ya, yang kejahatan. Artinya kebutuhan ya, kalau tadi kita nonton video tadi, anak-anak muda tadi ada beberapa anak muda yang share gitu pengalaman hidupnya, memang mereka butuh kasih Allah, mereka butuh kasih Bapa gitu. Dan apapun gitu ya, mereka terlibat narkoba, mereka tawuran, mereka ada yang mau bunuh diri gitu. Bahkan yang tadi yang wanita itu cerita, ibunya bukan orang pelayanan juga gitu ibunya ya.
ibunya orang pelayanan gembala gitu, tapi pisah gitu ya, jadi pisahkan dengan adiknya dan ibunya nikah lagi. Dan itu dia cerita juga orang-orang di gereja, orang bisa pelayanan, sibuk pelayanan gitu ya, ikut persekutuan PA, PU, PI dan lain sebagainya. Itu tidak menjamin bahwa dia kehidupannya dalam kondisi yang baik. Dia mungkin dalam kehidupannya bisa broken home juga gitu. Artinya ada butuh kasih Bapa, kasih Allah yang kekal itu gitu. Makanya dan itulah gambaran dunia. Hari ini siapa yang mau istilahnya membapai mereka kalau bukan gerejanya? Orang-orang yang sudah mengalami keselamatan, orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah. Walaupun saya nggak tahu ya, maksudnya di tengah-tengah kita pun mungkin ada banyak orang, bahkan kita pun mungkin yang sudah menikah, sudah jadi bapak dan jadi orang tua gitu ya. Mungkin kita pun tidak terluput dari itu. Kita pun butuh kasih Bapa. Dan kita punya satu pola yang luar biasa yang Tuhan taruhkan di dalam gereja kita, pola pemuridan. Pola di mana pola pemuridan kita bukan hanya pola pemuridan yang hanya mengajarkan firman Tuhan, tapi pola pemuridan yang diajarkan di gereja kita adalah pola pembapaan. Selain mendidik lewat firman Tuhan, kita dibapai oleh pembimbing kita. Kita diayomi sama pembimbing itu sama seperti Bapak buat anak-anaknya. Saya sedikit kesaksian, jadi saya melayani satu anak waktu saya di Jatinangor. Saya melayani anak pelajar gitu ya, di SMP, latar belakang Katolik. Awalnya saya jangkau temannya, lewat temannya itu karena tetanggaan dengan satu temannya ini yang saya jangkau. Anak ini akhirnya gabung dalam persekutuan kami gitu. Dan ketika dibangun ya, dimuridkan gitu. Jadi selain di persekutuan dia ikut, terus dimuridkan juga gitu. Ya saya coba menyelami kehidupan dia, saya datangin keluarganya, maksudnya kunjungan gitu ya. Dan sampai satu titik saya melihat ya, maksudnya bukan hanya saya, keluarganya melihat perubahan anak ini gitu, perubahan anak ini. Dan Bapak, kalau saya datang ke rumahnya, saya ini juga dianggap ini orang Batak gitu. Jadi kalau saya ke rumahnya itu saya dianggap bapak tua gitu. Ya, jadi kalau orang tuanya tuh bilang sama anak ini, itu bapak tuamu tuh sambut gitu ya kalau saya datang gitu ya. Kalau siapin tuh bapak tuamu minuman apa gitu ya. Jadi kalau bapak tua itu kayak apa? Kakaknya orang tua kita lah istilahnya gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Dan sampai yang luar biasa, kalau mereka anak yang saya layani ini punya adik satu cewek gitu ya. Jadi sampai orang tuanya nitipin ke kita gitu. Padi nanti kalau lulus kuliah titip ya anak adiknya itu ke kita dan anaknya. Jadi orang tuanya akan balik ke Sumatera, dua anak ini dititipin. Hari ini anak ini sudah kerja gitu ya. Sempat kuliah, berhenti kerja. Adiknya sekarang kuliah, jadi dia kerja untuk membiayai adiknya kuliah. Tapi dan itu yang saya lihat gitu. Itu hanya sebagian kecil kondisi dunia ini. Bagaimana dunia ini memang butuh kasih Bapa. Dan lewat siapa? Kalau tidak lewat gerejanya. Kalau tidak lewat anak-anak Tuhan yang sudah dimuridkan, sudah dibapai. Hari ini kondisi pemuridan, saya kurang tahu kondisi pemuridan GKD Palangkas secara keseluruhan, tapi hari ini mari saya ajak setiap kita untuk tadi gitu ya. Apa yang firman Tuhan buatkan ketika kita menjadi percaya, harapannya bahwa kita hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapak. Artinya mulai dari bapak. Ya, waktu kita sebagai pembimbing kita datangi anak PA kita. Kita sebagai pembimbing kita bisa ajak anak PA kita. Kita bisa tadi dibilang harapan-harapan ya dari video tadi. Ada orang yang mendengarkan ketika curhatan mereka, ada orang yang menyediakan waktu buat mereka. Itulah pembapaan. Kita harus nyediain waktu, kita nyediain telinga kita. Bahkan mungkin apa harta yang kita bisa punya, kita bisa berikan buat mereka. Karena itu yang dibutuhkan dunia. Saya percaya kalau ketika pemulihan di gereja terjadi, pemulihan hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, ada satu terobosan di tengah-tengah gereja.
ada satu terobosan di tengah-tengah gereja, bukan hanya di tengah-tengah gereja, tapi berdampak kepada dunia luar. Karena orang akan merasakan kasih itu tanpa kita mungkin belum kita langsung kerjakan penginjilan keluar, tapi ketika mereka melihat hubungan Bapa dengan anak dipulihkan, mereka akan melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda di tengah-tengah gereja. Kita buka sama-sama di dalam Matius 9. Ayat 35 sampai 38. Saya bacakan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi, ini zaman Yesus. Zaman Yesus masih hidup di muka bumi, sudah kondisinya memang sudah mirip-mirip dengan kondisi hari ini. Ya. Artinya di sini dibilang, Tuhan melihat begitu banyak orang yang terlantar seperti domba, yang tidak bergembala. Nah, ini kondisi yang terjadi di dunia ini. Bahkan mungkin di tengah-tengah gereja ada banyak orang yang hari ini rajin ibadah, pelayanan juga. Kalau kita tidak menjadi Bapa yang baik sebagai pembimbing, mungkin tidak tahu ketika mereka sebenarnya sedang mengalami satu kepahitan, mengalami satu masalah sehingga mereka ya hanya pelayanan itu sebagai pelarian buat mereka. Makanya penting untuk pemulihan tadi. Penting untuk kita sebagai pembimbing ya benar-benar menjalankan peran sebagai seorang gembala, sebagai seorang bapa. Mendatangi orang-orang kita muridkan. Mendatangi mereka. Kalau ada kita mulai evaluasi ketika kita merasa bahwa oh iya saya sudah lama tidak memuridkan, saya sudah lama mungkin tidak mengunjungi anak PA saya, sehingga kita tidak tahu masalah dia, gitu ya. Ya bertobat hari ini. Dan ini Yesus bicara pada saat itu banyak orang terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Hari ini gereja jangan fokus pada diri sendiri. Zaman Yesus saja dibilang tuaian memang banyak, apalagi zaman hari ini gitu ya, sangat-sangat banyak sekali. Artinya sangat banyak orang yang butuh digembalakan karena mereka terlantar tanpa gembala, tanpa orang yang bisa dengerin curhatan mereka. Dan Yesus ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat percaya bahwa ini menjadi kerinduan hati Tuhan. Tadi gambaran tadi memang baru di Kabupaten Bekasi, gitu ya. Tapi itu gambaran kecil gitu ya, di dunia ini, di tengah-tengah dunia ini. Kondisi itu menggambarkan dunia gitu, menggambarkan kondisi dunia. Di akhir tadi video tadi istilahnya dibilang kan, maukah kita membapai ataukah mereka dibapai oleh dunia ini? Penggunaan internet 75% ya, anak umur 18 sampai umur berapa gitu ya. Terus 74% itu juga. Jadi apakah dunia ini mau dibapai oleh internet gitu ya, yang kita tidak tahu apa yang mereka buka waktu mereka buka internet. Ya tadi kan ada Instagram berapa persen, ada ya YouTube berapa persen gitu ya. Nah, tanpa disadari mereka sedang dibapai ketika mereka membuka internet. Apa yang mereka baca itu yang mereka terima, arahan dari dunia. Kalau mereka membuka hal-hal yang rohani, puji Tuhan. Tapi kita tidak tahu ya yang mereka buka apa gitu. Saya yakin, apalagi orang yang tidak mengenal Tuhan yang dibuka yang aneh-aneh gitu ya, yang nggak rohaniah. Gitu.
Nah, ini bagian gereja. Pertanyaannya sama, maukah kita menjadi bapak bagi dunia ini atau membiarkan mereka terlantar gitu, terlibat narkoba, terlibat tawuran karena nggak diterima di keluarga, mereka kabur ke gangster gitu dengan kelompok mereka yang akhirnya tawuran, bahkan tadi diceritakan hampir saya membunuh. Nah, itu masih ketika dia masih mungkin pelajar, hampir membunuh. Gitu. Terus tadi ada beberapa cuplikan berita-berita pencurian, bandar narkoba, itu anak-anak muda umur 20 belasan tahun. Dan saya yakin gereja sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan terlebih dahulu, sebagai orang-orang yang mengalami kasih Bapa, sebagai hari ini apalagi gereja kita punya program yang luar biasa pemuridan, asal dijalankan dengan baik, saya yakin gereja bisa memulihkan bangsa-bangsa dan dunia. Hanya pesannya yaitu pulihkan dulu pemuridan di tengah-tengah kita. Datangi kembali anak PA kita. Walaupun saya bilang kondisi hari ini memang agak, mungkin orang berpikir, kok Adi sulit sekali hari ini karena COVID. Kita bisa kok tetap bertamu asal kita bisa tetap prokes. Kan kita tidak rame-rame juga gitu ya, kalau kita berkunjung gitu ya, paling ya kalau saya dengan istri saya berkunjung ya berdua. Gitu. Artinya ketemu dengan saudara seiman gitu ya. Karena dibutuhkan. Kalau kemarin saya sharing gitu yang mengalami ya Bang Obed dan keluarga Papa Met gitu ya mengalami positif COVID gitu ya, keluarga Pak Obed dan Mama Met gitu ya, dan diceritakan gitu kesaksian Pak Obed dengan Papa Met itu bagaimana memang butuh perhatian gitu untuk ya walaupun di keluarga besar ya memperhatikan, tapi ya bagaimana di luar sana kalau keluarga puji Tuhan, keluarga Pak Pamet, keluarga Bang Obed memperhatikan kondisi. Cerita Pak Pamet, tukang sayur aja nggak mau mendekati gitu kan, itu luar biasa. Saya aduh seperti aib banget, padahal ya bukan aib ya gitu ya, seperti itu. Nah itulah peran gereja gitu untuk kita bisa ya tadi bisa menjadi bapak. Tidak perlu takut karena saya percaya waktu kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang melindungi kita, melingkupi kita dengan kuasa-Nya, kuasa darahnya, sehingga kita tetap aman. Gitu. Bang Roy bisa videonya satu kali lagi Bang di setel Bang. Saya mengikuti sebuah gangster di sekolahan, mengikuti gangster itu dengan melawan sekolahan lain atau istilahnya tawuran, sampai saya waktu itu pernah hampir membunuh murid sekolah lain itu juga. Akibat gangster itu saya memakai kokain, memakai sabu, itu yang saya lakukan. Yang saya alami kenapa saya melakukan itu di dalam kehidupan saya adalah saya kekurangan sebuah kasih di dalam keluarga saya. Yang saya tahu adalah papa mama saya selalu memarahi saya, selalu melakukan saya dengan secara kekerasan. Saya adalah orang yang nggak bisa menerima siapa diri saya. Saya sadari bahwa saya adalah korban bullying pada masa SMP, pada masa SMA. Saya butuh pengakuan dari orang. Pada akhirnya ketika saya mendapat intimidasi, saya jadi orang yang pendendam. Ketika saya dapat perhatian, saya jadi orang yang baper. Sehingga saya nggak ngerti apa yang namanya kasih yang benar-benar tulus. Ya di saat situ saya merokok, mabok, main kartu sama teman, ngobat juga, ngeganja juga iya. Kalau masalah terdalam itu dalam keluarga, orang tua itu sering berantem dulu sampai ayah sering memukul ibu gitu. Akhirnya saya juga pun nggak tega dan saya berantem gitu. Saya pernah hampir mencoba untuk bunuh diri karena pada saat itu tiba-tiba papa mama saya memutuskan untuk berpisah. Saya dipisahkan sama adik saya juga. Jadi selama bertahun-tahun saya pisah dari adik kandung saya, dari papa, mama, dan ternyata beberapa bulan kemudian mama saya memilih untuk menikah lagi. Nah, padahal mama saya adalah seorang gembala.
You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call Miliki kepekaan untuk melihat dan mendengar bahwa banyak anak-anak yang butuh figur seorang bapak. Mungkin terlihat dalam gereja mereka aktif, mungkin terlihat dalam gereja mereka seperti tidak memiliki masalah, tapi ternyata dalam keluarga, dalam masa lalu mereka broken home, mereka punya akar pahit, akan menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang baik ketika bapak-bapak mampu menjadi penolong untuk anak-anak yang kehilangan figur bapak, bahkan merasa bahwa hidupnya tidak berharga lagi. Pesan saya, nggak ada anak muda yang gagal, yang ada hanya anak muda yang nggak dikasihi. Sama-sama kita mengasihi anak-anak muda yang ada di tempat kita masing-masing. Karena ketika anak muda mengerti bahwa kasih Kristus ada dalam hidup kita, kesesakan hidup mereka dengan luar biasa. Untuk memberikan waktu luang kepada anak-anak yang ada di gereja untuk curhat, cerita tentang kehidupan kepribadiannya, dan untuk meluapkan segala emosi yang ada dalam kehidupannya. Harapan kami untuk generasi di atas kami adalah lebih memperhatikan dan mengasihi anak-anak muda yang ada di hadapan bapak-bapak sekalian. and keep my eyes above the waves when oceans rise my soul. Mari datang pada Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita membapai dunia ini? Kalau kita membapai dunia ini, mari hari ini kita datang pada Tuhan. Mari kita temui pembimbing kita, mari kita mulai pemulihan di dalam gereja terlebih dahulu. Hubungan Bapa dengan anak dipulihkan. Karena ketika kita tidak membapai dunia, maka dunia akan membapai orang-orang. Bahkan satu generasi bahkan akan terhilang. Ketika kita menjalankan peran kita menjadi bapa bagi dunia ini, kita menyelamatkan generasi. Mahasiswa baru akan datang sebentar lagi, bahkan mungkin sebagian sudah datang. Ini butuh peran kita. Butuh peran kita sebagai gereja untuk menjadi bapa, menggembalakan yang terlantar dan terhilang itu. Bapa kami hari ini Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan melingkupi, memenuhi hati kami sepenuhnya Tuhan. Pikiran kami Tuhan, supaya benar Tuhan. Gerejamu, GKD Palangkaraya secara khusus Tuhan, boleh mengalami pemulihan demi pemulihan secara pemuridan Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau Tuhan menjadi Bapa bagi dunia ini Tuhan. Kami mau Tuhan, benar Tuhan. Dunia ini boleh dipulihkan Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, benar Tuhan. Mari Kau yang menolong kami Tuhan, gerejamu Tuhan, supaya hari lepas hari kami mengalami terus Tuhan kasih Allah Tuhan, supaya apa yang kami alami bersama-sama dengan Engkau itu juga kami boleh sampaikan Tuhan kepada dunia Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami dipanggil Tuhan, karena kami mengalami kasih Allah Tuhan, dan kami mau lebih dalam lagi Tuhan mengalami kasih-Mu, supaya kami boleh, ketika kami tidak kekurangan kasih, kami boleh bagikan kasih itu kepada dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan saja. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, Ibu kita saya
Terima kasih Ko Adi untuk sharing firman yang kita sadar saat kita dengar firman Tuhan, saat kita katakan yes kami sanggup melakukannya, puji Tuhan. Tapi saat kita dengar firman Tuhan terus kita sadar bahwa Tuhan kami butuhkan pertolongan-Mu, kami perlukan perkara itu terjadi dan Tuhan tolong kami. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu kita masuk tenggelam dalam visi gereja jemaat lokal, saat kita dengarkan firman Tuhan tadi, maka itu yang akan muncul di suara hati kita bersama, supaya sungguh gereja Tuhan melakukan sesuatu yang nyata, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak bikin ini bukan panitia ibadah begitu ya, supaya tiap hari Minggu ada ibadah, tiap hari tertentu itu ada komsel, bisa menggalang dana atau apa. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, panggilan yang terutama, perintah yang terutama yang Tuhan Yesus berikan sebelum Tuhan kepada Bapa di surga, Tuhan katakan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan jadi sama-sama kita sudah dengarkan satu, Tuhan kembali ingatkan kita panggilan yang begitu kuat bagi gereja, secara khusus kita GKD Palangkaraya, apa yang GKD lakukan di Palangkaraya, ya. Mobilisasi, maukah kita menjadi tentara-tentaranya Tuhan yang merebut orang-orang ini, termasuk tadi yang kita saksikan di tayangan video, banyak mereka yang dimuridkan oleh dunia, dibapai oleh dunia karena tidak ada yang membapai mereka. Di rumah seolah-olah mereka fine-fine saja, bahkan ada yang anak gembala tadi katanya begitu ya. Tapi ternyata lost juga. Gereja, kalau tidak gereja ambil bagian dalam perkara ini, ya terus gereja ngapain? Bagi sembako mungkin. Ya, bukan Bapak Ibu Saudara-saudariku, tapi tugas utama gereja adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan, banyak dari orang-orang itu yang lelah dan terlantar. Jadi dari hambanya kita dengarkan firman Tuhan, Tuhan katakan itu banyak yang lelah dan terlantar, bukan saat Tuhan Yesus ada di padang atau di pasar, tapi waktu Tuhan sedang ada di bait Allah. Banyak orang datang situ, terus Tuhan katakan, lihat banyak sekali domba-domba yang lelah dan terlantar. Justru Tuhan katakan itu di saat tidak ada di bait Allah. Tuhan, maukah kita, jangan ya, mari kita menjadi laskarnya Tuhan, mau sama-sama bergerak, mau sama-sama memberi hati, memberi waktu, membapai mereka. Dan inilah panggilan kita ya, secara khusus GKD Palangkaraya, inilah panggilan kita harus memobilisasi kekuatan. Kalau bicara kekuatan kita, bicara serahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Kita harus memobilisasi kekuatan kita untuk kita berperang, merebut semua jiwa-jiwa itu yang kalau tidak akan dimuridkan, akan digembalakan, akan dibapai oleh dunia. Kita percaya Tuhan mengasihi mereka, sehingga kalaupun kita tidak merespon akan panggilan itu, Tuhan bisa pakai yang lain. Jadi jangan sampai pada saatnya nanti kita terus gigit jari setelah selesai semua. Jadi gereja Tuhan seru kepada Tuhan, ya berikan kami hati untuk mengerjakan panggilan-Mu. Sekali lagi terima kasih Ko Adi. Kita sangat percaya Ko Adi ada di tengah-tengah kita bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan yang mengutus hambanya ini boleh hadir di tengah kita untuk menguatkan terlebih apa yang menjadi panggilan utama, atau mungkin ada kelemahan-kelemahan yang Tuhan perlu perbaiki di tengah jemaat di GKD Kota Palangkaraya. Puji Tuhan, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan beberapa warta jemaat, mungkin di antara kita ada yang rindu membagikan kesaksian suara Tuhan atau mungkin hal-hal yang perlu untuk menguatkan kita bersama-sama. Silahkan, jika ada di antara kita yang bergerak, boleh
Tidak usah tampil video kalau memang tidak memungkinkan. Silahkan diberi waktu, saya tunggu beberapa saat. Adakah Bapak Ibu, saudara-saudari? Silahkan. Kalau belum ada, ya kita percaya banyak berkat-berkat Tuhan yang kita gerejanya alami, gitu ya. Tetapi mungkin belum sempat tersusun untuk disampaikan pada saat ini. Ya kita bersyukur, kita berterima kasih, bersyukur kepada Bapa Surgawi untuk semua berkat-berkat itu. Ya, saya akan menyampaikan beberapa informasi jemaat. Jika di antara kita ada yang baru pertama kali hadir, tetapi sepertinya saya mengenali semua akunnya ya, kecuali jika Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin hadir bersama keluarga, teman, atau saudara-saudara yang lain bersama-sama di rumah atau di tempat saudara-saudari. Ya, selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah bersama dengan jemaat Kristus di GKD Palangkaraya. Yang kita rindu kita boleh berhadir bersama-sama pada kesempatan yang lain juga di dalam komsel-komsel dalam komunitas, dan terlebih dalam persekutuan umat percaya saling menguatkan untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk menyalurkan persembahan syukur, persepuluhan, persembahan khusus, baik itu persembahan untuk misi gedung dan lain-lain, itu dapat disampaikan langsung kepada Ibu Bendahara Gereja ya, Ibu Hotmida. Nomor rekeningnya sebagaimana yang tercantum di layar, dan juga bisa mungkin kalau ketemu langsung dengan beliau atau mungkin dititipkan dengan para pengurus gereja dengan catatan-catatan, apakah itu persembahan syukur, apakah itu misalnya ibadah persembahan untuk ibadah hari Minggu, persepuluhan atau persembahan khusus. Puji Tuhan. Ada satu kabar menggembirakan ya, tapi segala hal menggembirakan ya. Ada anggota jemaat di Korea, dari anggota jemaat gereja yang membantu kita membangun gedung ibadah di Jalan Manjuhan itu ya. Jadi menyampaikan berkat transfer dana melalui Bu Febe, dan yaitu saya minta dikonfirmasi tadi Bu Bendahara, Ibu Hotmida tadi sudah konfirmasi ya, memang sumbangannya itu sudah masuk ke Tuhan. Bayangin Bapak Ibu Saudara-saudari, ada orang dari Korea sana yang sama. Kemarin saya berteleponan dengan Bu Febe, katanya kabarnya ya di Korea juga masih kondisi pandeminya masih sulit untuk membuat orang untuk bergerak juga berusaha. Tetapi ada anggota jemaat di sana yang teringat akan gereja jemaat Tuhan di Indonesia, seperti Febe juga, beliau ada di Jawa Barat gitu ya. Beliau sampaikan, saya berdoa terus untuk jemaat di Palangkaraya, merindu mau ke sini tetapi masih terhambat oleh karena pandemi ini. Jadi ya jemaat Tuhan, bayangkan orang dari Korea sana gitu ya. Masih ingat untuk jemaat di Indonesia, Bu Febe yang orang Korea yang ada di Indonesia berdoa untuk jemaat di Palangkaraya. Bagaimana dengan kita yang ditugasi Tuhan untuk hadir di kota Palangkaraya ini gitu ya, hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia. Masa kita tidak mau kalah ya, masa kita mau kalah dengan dilakukan oleh saudara-saudari kita ya. Kapan ya kita bisa kirim bantuan ya, kirim semangat atau mungkin kirim badan ya ke Korea ya, yang berdoa ya Tuhan. Jadwal pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari ini masih tetap akan kerjakan semuanya online gitu ya, sekolah minggu, pelajar, mahasiswa, profesi, komsel keluarga, juga persekutuan doa Jumat. Saya terus mengundang, mari sama-sama kita bisa usahakan hadir di PD Jumat untuk kita sama-sama secara korporat berdoa untuk semua hal-hal, termasuk tadi kalau disampaikan firman Tuhan itu bukan hanya untuk komsel mahasiswa,
karena akan ada penjangkauan mahasiswa baru, bukan hanya untuk Komsel, tetapi itu untuk tubuh Kristus PKKD Palangkaraya itu untuk bergerak. Nah, di sini kita punya satu wadah khusus PD Jumat. Mari sama-sama berdoa pada kesempatan ini. Kita adalah imamat Rajani, Tuhan yang tetapkan kita menjadi orang-orang yang didengarkan suaranya oleh Tuhan. Imam. Jadi kalau imam-imamnya sudah tidak datang membawa kondisi bangsa dan negara, kondisi generasinya kepada Tuhan, terus siapa lagi yang Tuhan mau angkat? Karena memang hanya ada dua tugas, ya ada tiga, ya ada raja, dan nabi, ada imam. Imam tugasnya membawa keluh kesah umat kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita gereja Tuhan. Tidak berdoa supaya Tuhan buat aku sejahtera, buat aku sukses, kaya. Tapi Jemaat Tuhan, kalau perjanjian lama bolehlah orang berdoa seperti itu. Jemaat perjanjian baru, kita imamat yang rajani. Tuhan mau pakai kita, mau kita berperan sebagai orang punya modal banyak kah? Tuhan mau pakai kita sebagai orang yang sederhana, semua demi rencananya terlaksana. Mari hari Jumat jam 7 malam sama-sama bersekutu berdoa. Kemudian ada juga kesempatan untuk tiap pagi kita bisa menaikkan doa dalam menara doa online. Nah, cuma ini siapapun yang bisa hadir bersama-sama silakan hadir ya Bapak Ibu. Secara online itu linknya tidak terkunci. Setiap masuk jam 5 di situ bisa ketemu dengan saudara-saudari yang sudah hadir terlebih dahulu ya. Tuhan. Ya, selamat ulang tahun untuk adik kita terkasih Siska dari pelayanan mahasiswa pada tanggal 4 Agustus kemarin ya. Tuhan yang tambah-tambahkan hikmat dan Tuhan yang punya rencana yang indah bagi kehidupannya Siska. Berkat doa kami saudara-saudara seiman, Siska menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang tua, dipakai Tuhan untuk melahirkan generasi-generasi pekerja Kristus. Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, kondisi pandemi saat-saat ini mari terus berdoa, berjaga-jaga. Dari menteri dari tingkat pusat di Jakarta itu sebenarnya menetapkan untuk Kalimantan Tengah hanya Palangkaraya yang wajib menerapkan PPKM level 4. Kemudian 13 kabupaten yang lainnya itu PPKM level 3. Tetapi kemudian Gubernur dan DPRD Kalimantan Tengah sepakat untuk menarik garis yang sama, disamakan semua kota kabupaten di Kalimantan Tengah harus menerapkan PPKM level 4. Itu kebijakan daerah ya, gitu ya. Jadi ini pemimpin kita di Kalimantan Tengah mengambil sikap seperti ini karena mereka menilai ada satu kondisi yang cukup kritis sehingga ya mari sama-sama kita terus berdoa, kita bisa ambil bagian di dalamnya. Bagaimana caranya kita ambil bagian? Ya kita pribadi lepas pribadi, keluarga, mari tetap disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan 5M ya, memakai masker, bahkan disarankan sekarang kalau bisa pakai masker double gitu ya. Jangan abai dengan tidak memakai masker ya, masker terutama saat keluar rumah. Kemudian mencuci tangan ini di air yang mengalir, bukan di kobokan gitu ya. Mengalir di tangan pakai sabun di air yang mengalir. Dan menjauhi kerumunan. Ya, untuk mencuci tangan kadang-kadang kita tidak di semua tempat yang kita kunjungi ada sedia. Oleh karena itu mari lengkapi diri dengan hand sanitizer ya, untuk berjaga-jaga. Jauhi kerumunan, jaga jarak, kemudian ya membatasi mobilitas. Tadi disampaikan oleh hambanya, Ko Adi, ya ayo kunjungan, tetapi gunakan protokol kesehatan dan tidak perlu kumpul banyak-banyak begitu ya. Jangan sampai kunjungan saja nggak dilakukan, tapi begitu undangan hari ulang tahun atau apa kan itu udah hadir kan gitu. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersikap bijak ya dalam kondisi-kondisi saat seperti ini. Suasananya memang tidak enak, tetapi kalau bagi militer ini sudah menganggap situasi perang gitu ya. Karena ya warga negara kita khususnya Indonesia ya, di negara lain juga ini pada berkembangan semuanya.
ada musuh yang dihadapi. Ini kondisi darurat. Ya, cuma mungkin warga bilang nggak ada kok peluru, nggak ada bom kok, nggak ada pesawat terbang yang ini. Jadi seolah-olah ini kalau sudah kondisi perang ini bisa sekolah dihentikan, semua bentuk usaha apa semua di stop, tapi mungkin ya susah ya dikomunikasikan seperti itu. Tapi ya kondisinya ya ribuan yang yang berpulang ya tiap hari, ya kondisinya masih seperti itu. Mari terus berdoa untuk kondisi ini ya, untuk terjadi pemulihan. Beberapa pokok doa, mari terus berdoa untuk ya kita di gereja juga mau ambil bagian untuk melakukan pelayanan diakonia ya, baik untuk jemaat dan juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi nanti kita dari gereja akan membagi sembako ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan semuanya akan dapat. Namun demikian, jika di antara Bapak Ibu, saudara-saudari, ada yang merasa saya bisa mencukupi sendiri untuk kondisi saat ini, terus silahkan sembakonya nanti yang dari gereja mau diterima untuk disalurkan sendiri ke yang lain yang lebih membutuhkan, atau mungkin disampaikan kepada satgasnya nanti ya. Satgasnya silahkan dikelola sendiri oleh gereja, mungkin akan dialihkan ke yang lain. Selain juga anggota-anggota komsel, jemaat, kita akan bagikan ya. Doa untuk kegiatan ini bukan karena di gereja ada stok uang, bukan karena ada apa-apa, tapi supaya sungguh kita mengerjakannya karena belas kasih Tuhan. Kemudian Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita juga akan membentuk Satgas COVID-19 ya di GKKD Palangkaraya. Ini merupakan hal baru, tetapi atas inisiasi beberapa anggota jemaat kita melihat perlunya dibentuk Satgas ya dari beberapa jemaat saudara-saudari kita yang sempat terpapar COVID, bahkan saat ini juga masih ada yang sedang isolasi mandiri ya. Dari gereja memang tidak terlalu signifikan bentuk bantuannya. Nah, diharapkan dengan terbentuk Satgas COVID ini kita dari gereja bisa lebih terarah gitu ya. Tidak sembarangan juga ya, mungkin ada yang bilang, oh saya mau bantu, tapi karena tidak ngerti SOP-nya terus tertular. Nah, dengan membentuk Satgas COVID ini kita ada dokter ya, ada tim dari gugus tugasnya kota, ada Pak Immanuel ya, Pak Immanuel yang jadi ketuanya ya. Nanti yang akan menggerakkan kita, bagaimana kita bisa membantu rekan-rekan, saudara-saudari, kalau misalnya ada yang gejala-gejalanya ini, atau mungkin ada yang sudah tahu terpapar, nanti kesulitan untuk memenuhi keperluan hidupnya atau apa. Nah, dengan adanya Satgas COVID ini, kita bisa meringankan, ya, membantu rekan-rekan saudara-saudari jemaat. Itu ya sementara itu ya, nanti setelah ini, karena setelah ibadah nanti tim ini masih akan rapat lagi, selanjutnya akan disampaikan kepada jemaat ya. Kita dukung doa hal ini. Kemudian ini pokok yang ketiga, berdoa untuk pemulihan pemuritan di GKKD Palangkaraya, Bapak Jemaat Tuhan, sebagaimana tadi firman Tuhan, supaya kita sungguh mengalami pemulihan di dalam pemuritan. Kalau ditanya di GKKD Palangkaraya ada pemuritan, ada. Gimana kondisinya? Kita berdoa melakukan pemulihan supaya semuanya memiliki hati Bapa. Ya. Saya kalau bicara topik hari ini panggilan Bapa untuk generasi, gitu ya. Bicara generasi itu bicara waktu. Masing-masing generasi ada waktunya. Bicara waktu itu, bicara generasi, bicara hal yang fana, yang terbatas. Ya, kita ada di dunia ini dengan waktu yang sangat terbatas, harus kelola waktu itu. Maka kita membagikan waktu kita itu bagi orang lain. Ya, saya sendiri belajar hal ini ya, mengalami. Kalau misalnya di rumah, ya mohon maaf kata, kadang-kadang kalau mengajari anak gitu ya, jadi Antoni gitu kan ya, susah saya menggerutu gitu kan ya. Padahal bayangkan Bapak Ibu Saudara, apa
susahnya mengajari anak kelas 2? Anak kelas 2 apa susahnya mengajari? Ya, susahnya ya karena harus bagi waktu, beri waktu. Terus apakah saya tidak bisa bagi waktu? Ada kebutuhan-kebutuhan sendiri, mungkin mau tugas kah, mungkin mau lakukan hobi kah, mungkin mau istirahat. Tetapi ya sebagai orang tua pun harus membagi waktu. Bicara bagi waktu itulah salah satu bentuk membagi hati. Gitu ya. Itu bagi anak sendiri. Bagaimana maukah kita membagi waktu dengan orang lain, memperhatikan kehidupan orang lain. Itulah yang disampaikan tadi di topik panggilan Bapak untuk generasi, waktunya sangat terbatas. Gitu ya. Saya lagi enak-enak lihat status gini, update status atau lihat gini WA-an, ya mungkin yang nggak penting-penting. Terus aduh anak ini harus kumpulin tugas. Iya, Bapak Ibu belajar dari bagi waktu, termasuk nanti kalau panggilan untuk mengerjakan pemberitaan. Beri investasi waktu untuk orang lain. Berdoa untuk penjangkauan mahasiswa baru. Nah, istilahnya kalau nggak serius kita melakukan penjangkauan sama saja misalnya Andre ini keterima di universitas di Jabar, di Bandung, terus ya udahlah terserah nantilah biar aja gereja biarin aja orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang baru itu nggak ada yang melayani. Itu sama seperti itu kalau misalnya saya juga kita udah terserah aja mereka yang baru datang itu anak siapa kayak anak siapa kira-kira begitu. Sebagaimana kita mau supaya anak-anak keluarga itu dilayani, ya kita juga merindu. Berdoa untuk pelayanan pelajar, Kota Palangkaraya ini kota pelajar, ya kita mau rebut anak-anak muda ini dari digembalakan oleh dunia. Berdoa untuk perintisan Kasongan, ya ini mungkin dalam waktu-waktu dekat ini Pak Adi akan mencoba menembus penyekatan antar Kota Palangkaraya dan Kasongan. Kira-kira seperti apa kalau memungkinkan, dan ya sekretariat kita di sana sedang dipersiapkan. Berdoa terus untuk pos PI Dusun Bukit Lumut karena PPKM ini sudah beberapa minggu keluarga Pak Immanuel juga dari kita ini tidak bisa kunjungan ke sana ya. Tapi kita akan terus bangun komunikasi dengan saudara-saudara kita jemaat Tuhan bersama. Juga untuk bangsa dan negara hari-hari ini terus melaksanakan vaksinasi. Mari jemaat Tuhan ayo aktif gitu ya. Di mana ada jadwal untuk vaksin, siapa-siapa di antara kita yang belum vaksin, ayo mari ya walaupun mungkin pas cari formulirnya perlu berdesak-desakan, tetapi ya jaga protokol kesehatan gitu ya dan hindari kalau ya mungkin petugasnya kewalahan ya karena terlalu tinggi antusias masyarakat. Kemudian juga berdoa untuk distribusi bansos yang dikerjakan oleh pemerintah. Ya, demikian. Terima kasih perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Adi untuk menutup dalam ibadah. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar atas kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan kami Tuhan, di keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan, kalau bangsa ini juga bangsa-bangsa lain Tuhan mengalami pandemi COVID-19 Tuhan, kami berdoa Tuhan biarlah pandemi ini boleh berlalu Tuhan dan banyak orang boleh bangsa ini boleh hidup dalam kondisi normal kembali Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap virus, sakit penyakit Tuhan, bakteri apapun itu Tuhan, kami bilang kami tengking Engkau di dalam nama Yesus Kristus, jauhkan Engkau dari bangsa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau hari ini juga Tuhan pemerintah sedang gencar program vaksinasi Tuhan, biarlah Engkau yang menolong Tuhan, bagaimana tetap menjaga ketertiban Tuhan, protokol kesehatan yang baik Tuhan ketika program ini dilaksanakan Tuhan. Banyak orang boleh memberi diri divaksin Bapak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan benar buat gerejamu, GKD Palangka Tuhan. Terima kasih untuk setiap keluarga-keluarga, setiap
anak-anak muda profesi Tuhan, setiap mahasiswa pelajar Tuhan, juga anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap segmen yang ada. Tuhan, Engkau yang melihat hati kami, Engkau yang menaruhkan kerinduan hati-Mu atas kami, hati kami Tuhan. Kami berdoa biar setiap persekutuan, setiap pemuridan yang ada Tuhan itu boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa sebagai gereja-Mu Tuhan yang boleh mengalami kasih Bapa terlebih dahulu Tuhan, itu juga yang boleh kami sampaikan kepada dunia ini Tuhan. Kami berdoa supaya benar Bapa, kami boleh membapai dunia ini Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Membapai generasi Tuhan, supaya tidak ada generasi yang terhilang, terlewat begitu saja Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk penjangkauan anak-anak muda, pelajar, mahasiswa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberikan hikmat dan cara-cara yang tepat untuk kami boleh menjangkau Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk bansos Tuhan yang akan dikerjakan Tuhan, pembagian sembako Tuhan buat jemaat, juga buat orang-orang luar sana Tuhan. Kami berdoa supaya gereja-Mu terutama Tuhan boleh jadi berkat buat anggota jemaatnya Bapak. Lebih Tuhan juga kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan Bapak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapak di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayanan kami di Bukit Lumut dan juga di Kasongan Tuhan yang akan baru dirintis Tuhan, yang menolong kami masa-masa ini Tuhan, supaya ketika kami melakukan pelayanan ini Tuhan, Engkau yang mempertemukan kami dengan orang-orang damai Tuhan. Kehadiran kami di kota-kota ini Tuhan, di desa ini Tuhan boleh jadi berkat Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami ucap syukur untuk setiap firman, untuk apa yang boleh kami dengar, kami saksikan Tuhan lewat video Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu boleh memberkati kami Tuhan dan menggerakkan hati kami untuk kami boleh bertindak Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena firman-Mu katakan Tuhan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak Tuhan, dan kami pastikan Tuhan bahwa diri kami menjadi bagian dari umat yang kuat dan bertindak itu Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, secara ekonomi juga diberkati Tuhan. Jemaat-Mu boleh berlimpah kasih karunia daripada Tuhan, sehingga boleh berbagi dengan sesama yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Sepanjang minggu ini kami ada komsel, ada pemuridan Tuhan yang menolong kami. Pemuridan dan komsel-komsel itu kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, bertumbuh dalam iman kami pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan saja, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu semuanya. Bapak Ibu, silahkan saling bertegur sapa, masih sehat ya. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Semuanya Tuhan berkati. Papa Maria, Mama Maria, ada Maria, terima kasih. Pak Roni, Bu Nemi, dengan Tuhan memberkati. Oh ya, puji Tuhan. Pak Ubed, Bu Nur Wasinta, berkati. Amin. Keluarga Pak Med, terima kasih pelayanannya. Mom Nika, ada Nike, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Mama Rici, lagi di lagi di awan kah, Mama Rici? Tuhan berkati. Carol di sekre kah? Siapa aja nih? Saya di sekre Keminting, siapa aja di situ? Yang di Keminting ya. Ya, sama Tante sehat-sehat. Yanti, Tuhan berkati. Dewi, Pak Beri, buat Tuhan berkati. Melin, Siska, Kak Icut, Tuhan berkati. Pak Robert, Ira, Dr. Roni, cepat pulih. Semangat, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.